maka kita sama lagi, kita lem baris di sebelah yang matriks pertama dan kolom di matriks A2. Jadi matriks baris pertama di matriks A yaitu 2 dan 1, dan kolom kedua di B yaitu 0 dan 1. Jadi kita 2 dikali 0 ditambah 1 kali 1. Itu pula yang terakhir itu 2 kali 0 tambah 3 dikali 1. Maka akan itu saja langsung kita tulis 2 dikali minus 1 yaitu minus 2 ditambah dengan 2 itu jadi 0. Kita langsung aja dengan cepat. 0 ditambah 1 2 dikali minus 1 minus 1 minus 2 maaf tambah 6 4 2 dikali 0 0 tambah 3 itu 3. Maka inilah hasil dari perkalian matriks. Jadi memang seperti yang kita lihat bahwa kita mencari baris di yang matriks pertama dan kolom di yang matriks kedua. Dapat dilihat bahwa misalnya kita menggunakan, kan tadi kan ada syarat yaitu jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris yang kedua. Jadi misalnya kita anggaplah misalnya ada 3 kolom misalnya dalam A ini, dan misalnya di sini B-nya tetap sama. Namun bila kita kalikan misalnya, maka 2 akan mengalihkan dengan minus 1. Misalnya untuk yang baris pertama, kolom pertama misalnya, dan misalnya kita tulis kan di sini baris dulu, baris ini kolom. Jadi 2 akan dikalikan minus 1 ditambah 1 dikali 2. Namun karena barisannya ada 2 dan sementara di A kolomnya ada 3, maka bilangan yang terakhir tidak bisa dikalikan. Oleh karena itu, maka syaratnya ada. Maka kita masuk ke operasi berikutnya, yaitu dalam penentuan determinan. Jadi determinan ini sendiri merupakan simbol itu det A, atau bisa juga dengan ditulis dengan A, yaitu dengan garis tegak lurus. Jadi dalam menentukan ini ada 2. Yang pertama yaitu dalam matriks 2 kali 2 atau dengan matriks yaitu mempunyai 2 baris dan 2 kolom, yaitu kita dapat misalnya kita tulis matriksnya A, B, C, D. Determinannya yaitu AD kurangi BC. Dan untuk yang 3 kali 3 ini merupakan ada beberapa cara, namun yang paling mungkin mudah digunakan yaitu sarus. Misalnya kita tulis, ini hanya berlaku untuk yang 3 kali 3. Misalnya kita tulis matriksnya seperti itu, maka dengan metode sarus kita menaruhkan 2 dari kolom pertama untuk semua barisnya di sebelah kanan lagi. Jadi di sini A, B, D, E, G, dan H. Dengan metode ini, maka kita akan mengalihkan yang begini, ACI, BFG, dan EDH. Maka determinannya akan menjadi AEI ditambah BFG tambah CD H. Namun juga selain yang ditambahkan, kita juga kalikan yang ke atasnya juga. Jadi dari G ke E ke C, H, F, A, dan I, D, B. Namun untuk yang di sini kita akan menggunakan minus. Jadi untuk yang ke bawah kita menggunakan plus, namun untuk yang ke atas kita menggunakan min. Dia akan minus G E C dikurangi dengan H F A kurangi dengan I D B. Jadi demikian determinan. Namun determinan sendiri memang biasanya bukan digunakan untuk yang bagian ini, melainkan bagian berikutnya, itu inverse. Inverse juga dibilang juga dengan min 1. Misalnya kita menggunakan matriks A, maka akan dituliskan A min 1. Jadi untuk rumusnya sendiri, karena determinan memang 2 kali 2 dan 3 kali 3, inverse juga demikian. Jadi untuk inverse 2 kali 2 yaitu rumusnya A-1 kita tulis inverse dulu, sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Jadi dalam A join A ini merupakan
sedikit perubahan bentuk seperti kiranya transpose, namun perubahan bentuk yang lainnya. Jadi kita tulis dapat dengan rumus determinan di atasnya, yaitu 1 per A dikurangi BC. Nah, dengan adjoint ini, maka misalnya kita ambil ABCD sebagai matriksnya untuk memudahkan supaya tidak usah ribet dengan angka dulu. Maka kita akan mengubah posisinya antara A sama D, yaitu menjadi D dan A untuk baris pertama kolom pertama dan baris kedua kolom kedua, dan B dan C akan dikalikan dengan min. Jadi akan jadi demikian. Yang merupakan rumus untuk yang inverse yang 2 kali 2. Namun juga ada yang 3 kali 3. Nah, ini menjadi lebih rapat dan banyak ada cara-caranya. Namun memang salah satu yang bisa digunakan yaitu untuk yang supaya nggak pusing, kita akan menggunakan yang sama, adjoint A. Namun seperti kita tahu, determinannya sendiri maka akan dimasuk dari rumus yang di atasnya sendiri dengan metode Sarus tadi. Namun yang akan menjadi membedakan yaitu dalam adjointnya. Adjointnya itu sendiri memang lebih ribet. Namun jika kita ketahui ini, maka dalam konsep sebelumnya paling awal kita membahas mengenai orderan baris, baris dan kolom, atau juga disebut dengan order. Dengan menggunakan satu-satu ini, misalnya dengan baris pertama dan kolom pertama, kita akan menutup istilahnya. Sebentar ya. Dengan ini, maka kita akan menutup untuk yang selain baris, kita menutup baris 1 dan kolom 1, maka akan didapatkan EFHI. Dari EFHI ini, maka itu kita mendapatkan minor, atau merupakan istilah lain, bisa dicari di Google juga. Dan ini menjadi suatu patokan. Namun dari minor ini sendiri, maka kita harus ubah lagi menjadi kofaktor, yaitu kofaktor merupakan inverse dari minor ini sendiri. Jadi EFHI ini kita ubah lagi menjadi inverse dari EFHI ini, maka akan didapatkan bukan inverse melainkan determinannya. Jadi misalnya akan menjadi EI dikurangi HF. Jadi merupakan determinan untuk yang baris pertama dan kolom pertama. Terus demikian, misalnya untuk yang B itu merupakan baris 1 dan kolom 2. Maka kita akan baris 1 dan kolom 2. Maka akan didapatkan DF GI. Dari DF GI ini, maka akan dicairkan juga dengan determinannya. Itu DI dikurangi GF. Demikian terus untuk yang lain-lainnya. Dan setelah ini baru dikalikan dengan determinan yang sudah kita cari awal. Jadi dengan rumus ini memang sangat sulit untuk yang 3 kali 3 dan tidak terlalu umum untuk digunakan. Namun cukup baik agar kita tahu kapan harus menggunakannya, dan jika perlu maka kita bisa menggunakannya. Jadi untuk kita masuk ke latihan soal, nanti saya akan taruh juga di layarnya. Untuk latihan soalnya sendiri, kita diberikan A yaitu 4, min 9, 3, dan minus 4P. Untuk P nya kita diberikan 5P dan 5, 1, dan 3. Dan C kita diberikan minus 10, 8, min 4, dan 6P. Nah, jadi P di sini merupakan sebuah bilangan lagi yang sama dalam matriks A, B, dan C. Maka yang ditanyakan yaitu kita disuruh mencari P-nya. Namun yang kita ketahui hanyalah bahwa C min 1 atau inverse-nya sama dengan A dikurangi B. Nah, jadi dari soal ini memang kita tidak perlu sulit menggunakan, karena kita sudah tahu dari rumus sebelumnya. C min 1 sendiri merupakan 2 kali 2, maka kita menggunakan rumus yang tadi untuk mencari inverse A min 1, yaitu 1 per determinan kali adjoint A. Maka kita dapat langsung tulis 1 per AD nya yaitu min 10 kali 6P, min 60P, dikurangi BC, BC itu 8 dikali minus 4 minus 32
dan terus kita tulis AJ-nya, yaitu dibalik posisi ini 6P dan minus 10 dan dikali minus untuk yang sisanya, sama dengan A dikurangi B. Jadi A kurangi B nya langsung saja. Jadi kita bisa langsung tulis saja 4 dikurangi 5P itu untuk balas pertama kolom pertama, dan untuk minus 9 dikurangi minus 5 maka akan menjadi minus 4. Untuk 3 dikurangi 1 menjadi 2, dan min 4P dikurangi 3. Nah, jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa dalam posisi masing-masing baris 1 dan kolom 1 jika dikalikan dengan 1 per minus 60P dikurangi minus 32 maka akan menjadi yang di kanan. Dan kita bisa mengambilnya dari berbagai sisi. Kita dapat lihat bahwa untuk baris pertama kolom kedua, untuk bagian yang kiri kita dapat menemukan min 8 dikalikan dengan nanti ininya, kita juga belum tahu P nya berapa, menjadi minus 4 di kanannya, yaitu dengan dalam baris pertama kolom keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa minus 60P minus 32 atau dekat juga dengan tambah 32 sama dengan 2, karena dapat kita lihat dari minus 8 buah menjadi minus 4, dan di sini juga 1 per, maka kita dapat ketahui bahwa dari matriks pertama itu dikalikan dengan 1 per 2 maka menjadi matriks yang kedua yang di kanannya. Dari sini kita ketahui maka menjadi minus 60P sama dengan minus 30, P nya sama dengan 2, maka yang ditanyakan itu adalah 2P. Oh maaf, ini merupakan setengah, jadi 2P nya sama dengan 1, atau di pilihannya merupakan D. Itu saja dari materinya. Namun mungkin tips-tipsnya yang bisa diberikan, yang pertama yaitu kita harus memang membagi soal-soalnya. Jadi memang matriks ini merupakan banyak materinya dan banyak sekali yang harus dihafal dan dipahami. Saya dengan operasi ini kan tidak sama dengan operasi biasa, namun ya harus dibiasakan dan harus dihafalkan, dan soal-soalnya juga harus dibagi menjadi beberapa bagian karena memang nilainya sendiri sudah cukup sulit, maka kita harus membagi-baginya agar informasinya tidak kebablasan atau kerepotan kitanya. Dan untuk tips yang kedua yaitu jangan pusing dulu. Memang seperti yang saya bilang tadi, matriks ini merupakan materi baru dan banyak sekali yang harus dihafalin dan dipahami, maka kita harus sebisa mungkin menganalisis sebagian soalnya dan mencari tahap-tahapannya untuk mencapai jawaban tersebut. Dan yang ketiga yaitu merupakan lihat sebagian dulu. Jadi terkadang dalam matriks ini seperti yang kita lihat tadi akan menjadi sebuah matriks dengan beberapa posisi. Dari posisi-posisi ini maka kita akan dapat mencari tanpa harus menyelesaikan semuanya. Misalnya kita mau mengerjakan satu-satu gitu untuk setiap posisinya. Namun kita tidak perlu demikian, kita tinggal dapat menggunakannya dengan lebih sederhana, yaitu mencari beberapa bagian yang sudah kita ketahui dan membandingkannya dengan yang belum kita ketahui. Dan yang keempat yaitu memang banyak cara sendiri untuk mencari ini. Jadi misalnya dari yang soal tadi bisa aja menggunakan yang lain, misalnya yang baris pertama kolom pertama atau baris kedua kolom kedua. Ada banyak sekali caranya untuk cari matriks. Oleh karena itu jangan pusing dulu, cari cara yang paling tepat untuk kamu dan bisa mendapatkan hasil-hasil yang lebih cepat dengan tidak akan bingung lagi. Sekian saja dari saya, terima kasih.